Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS golongan 2 angkatan 11. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Putri Astati Nupianti, AMDKOM, Ruspandi, AMK, Aisyah, AMD Parm, Aprilia Rizky, AMD KEP, Helma Mailestiana, AMD KES. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu analisis isu global mengenai sistem kerja efektif di era new normal. Apa itu new normal? New normal adalah perubahan perilaku untuk tetap melakukan aktivitas normal dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Secara sederhana, new normal ini hanya melanjutkan kebiasaan-kebiasaan yang selama ini dilakukan saat diberlakukannya karantina wilayah atau pembatasan sosial berskala besar atau yang sering disebut PSBB. Slide selanjutnya yaitu latar belakang masalah. Pandemi COVID-19 tak kunjung usai. Vaksin pun penyebarannya ke seluruh Indonesia belum maksimal. Sementara kehidupan harus terus berjalan. Masyarakat dituntut untuk tetap bekerja, belajar, dan beribadah dalam pola hidup baru yang diatur dengan protokol kesehatan yang disesuaikan. Pemerintah mulai mengeluarkan himbauan agar masyarakat untuk melakukan social distancing, yang artinya kita diminta untuk membatasi interaksi sosial apabila memungkinkan. Social distancing merupakan salah satu langkah pencegahan dan pengendalian infeksi virus corona dengan menganjurkan orang sehat untuk membatasi kunjungan ke tempat ramai dan kontak langsung dengan orang lain. Sebaiknya, semua aktivitas dilakukan di rumah saja atau yang biasa disebut work from home. Bekerja dari rumah atau work from home yang dilaksanakan saat ini merupakan tindak lanjut atas himbauan Presiden Joko Widodo. Presiden menghimbau agar dapat meminimalisasi penyebaran virus corona tipe baru atau SARS-CoV penyebab dari COVID-19. Masyarakat diminta untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Salah satunya menciptakan sistem bekerja dari rumah. Himbauan ini khususnya telah ditindaklanjuti oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2020 tentang penyesuaian sistem kerja aparatur sipil negara dalam upaya pencegahan COVID-19 di lingkungan instansi pemerintah. Isinya, ASN dapat bekerja di rumah, tetapi dipastikan ada 2 level pejabat struktural tertinggi yang bekerja di kantor. Slide selanjutnya yaitu identifikasi isu. Untuk mengidentifikasi isu terdapat 3 macam metode, yaitu 1. Metode APKL. Metode APKL adalah metode yang digunakan untuk menentukan kehalayakan suatu masalah dengan memperhatikan 4 faktor, yaitu 1. Aktual. Aktual yaitu isu tersebut masih dibicarakan atau belum terselesaikan sampai masa sekarang. 2. Problematik, yaitu isu yang menyimpang dari harapan standar. 3. Kehalayakan, yaitu isu yang diangkat secara langsung menyangkut kehidupan orang banyak dan bukan hanya untuk kepentingan seorang ataupun sekelompok kecil orang. 3. Layak, yaitu isu logis, pantas, realistis, dan dapat dibahas sesuai tugas, hak, wewenang, dan tanggung jawab yang akhirnya diangkat menjadi isu prioritas. Metode yang kedua yaitu fishbone diagram. Fishbone diagram adalah salah satu metode untuk menganalisa penyebab suatu masalah ataupun kondisi. Fishbone diagram biasanya digunakan untuk mengidentifikasi akar penyebab dari suatu masalah. Yang ketiga yaitu metode analisis SWOT, yang dimana untuk mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman utama ke dalam daftar yang terorganisir dan disajikan dalam bilah kisi-kisi sederhana. Selanjutnya, yaitu di sini kami memperlihatkan tabel analisis metode APKL
yang dimana dari keempat isu tersebut memenuhi syarat. Kami mengangkat isu nomor 2, yaitu kurangnya kesiapan menerima sistem kerja yang baru. Slide selanjutnya, teknik analisis isu. Teknik analisis isu yang kami gunakan yaitu fishbone diagram. Fishbone diagram yaitu adalah diagram yang berbentuk tulang ikan yang digunakan untuk mempermudah kita mengetahui penyebab suatu masalah. Nah, bisa kita lihat dari diagram ini, penyebab dari kurangnya kesiapan menerima sistem kerja baru yaitu 1. Kurangnya pengetahuan mengenai sistem kerja baru. 2. Kurang mampu menggunakan teknologi baru. 3. Terbatasnya waktu dalam mempelajari sistem baru. 4. Bisa terjadi miskomunikasi. 5. Belum adanya sistem aplikasi yang mumpuni. 6. Belum adanya latihan penerapan sistem baru. Slide selanjutnya yaitu analisis SWOT, sistem kerja era new normal. S, strength, yaitu sistem kerja WFH memiliki waktu yang lebih fleksibel. Biaya operasional menurun. Selanjutnya yaitu terhindar dari gangguan lingkungan kerja. W, weakness, yaitu konsentrasi kerja dapat terganggu. 2. Bisa terjadi kesalahpahaman karena miskomunikasi. 3. Terlalu nyaman bekerja di rumah membuat pekerja enggan ke kantor. 4. Tidak semua pekerjaan bisa dilakukan di rumah. 5. Pimpinan sulit melakukan monitoring kerja. O. Opportunities. 1. Sistem kerja era new normal dapat menjadikan pekerja lebih produktif. 2. Work-life balance dapat meningkat. T atau threat, rentan terhadap kejahatan cyber terutama pencurian data-data penting. Nah, slide selanjutnya yaitu adalah di sini ada tabel alternatif penyelesaian isu. Analisis penyelesaian isu yang kami temukan dari metode sebelumnya yaitu adalah sebagai berikut. 1. Alternatif penyelesaiannya adalah mengadakan sosialisasi penggunaan sistem kerja baru melalui berbagai media terutama sosial media. Nah, tahapan setiap alternatifnya ada menyediakan promosi pengenalan sistem kerja baru, membuat akun sosial media, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Hasil yang diharapkan yaitu staf pekerja dan masyarakat terutama kaum milenial dapat mengenal penggunaan sistem kerja baru, yaitu work from home. Pihak yang terkait itu ada pimpinan dan staf pekerja. 2. Alternatif penyelesaiannya yaitu mengadakan pemberlakuan uji coba sistem kerja baru beberapa waktu, kemudian dievaluasi secara berkala. Tahapan setiap alternatifnya yaitu melakukan persiapan pemberlakuan uji coba sistem kerja baru, melakukan evaluasi secara berkala. Hasil yang diharapkan yaitu pekerja mampu beradaptasi dengan sistem kerja yang baru. Pihak terkait, pimpinan dan staf pekerja. Ketiga, alternatif penyelesaian yang kami temukan yaitu menggunakan aplikasi mumpuni yang dapat menunjang keberhasilan work from home. Tahapan setiap alternatif yaitu merancang aplikasi yang sederhana namun dapat diakses oleh banyak orang. Hasil yang diharapkan yaitu pekerja mampu menggunakan aplikasi penunjang work from home yang dapat memudahkan pekerjaannya. Pihak yang terkait yaitu pimpinan dan staf pekerja. Terakhir, alternatif penyelesaian isu yang kami temukan adalah pelaksanaan WFH terjadwal dengan baik. Tahapan setiap alternatif, menentukan jadwal WFO dan WFH dengan jelas. Hasil yang diharapkan, pekerja dapat bertanggung jawab terhadap tugasnya. Pihak terkaitnya yaitu
pimpinan dan staf pekerja. Setelah beberapa analisis tadi, dapat ditarik kesimpulan yaitu new normal secara praktis dapat diartikan sebagai cara baru dalam menjalankan kehidupan setelah pandemi COVID-19. Banyak sekali hal yang berubah dengan adanya pandemi ini. Salah satunya adalah bagaimana dunia kerja kembali beraktivitas setelah sebelumnya sempat mengalami jeda. Kebiasaan baru yang mungkin paling dirasakan dalam new normal ini adalah kebiasaan untuk bekerja, berkomunikasi, dan berkoordinasi dari rumah dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Demikianlah yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay healthy, stay at home. Dan terima kasih.